Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tentu saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering membuat penasaran, sekaligus mengundang banyak diskusi seru, mengungkap misteri fosil Nabi Adam. Benarkah ada atau hanya mitos? Nabi Adam disebut-sebut memiliki tinggi sekitar 60 hasta, yang kalau diukur setara dengan 30 meter. Itu setinggi bangunan 10 lantai. Mungkinkah manusia dengan ukuran besar itu benar-benar ada? Apakah ada bukti fisiknya seperti fosil atau mungkin ini hanya bagian dari cerita simbolis? Kita akan bahas topik ini dari berbagai sisi, agama, sains, sejarah, bahkan mitos yang beredar. 1. Nabi Adam adalah perspektif agama. Dalam kepercayaan agama Islam, Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Tidak hanya itu, beliau juga menjadi nabi pertama dan bapak dari seluruh umat manusia. Salah satu hadis sahih menyebutkan bahwa Nabi Adam memiliki tinggi 60 hasta atau 30 meter. Hadis ini sering menjadi rujukan utama ketika kita berbicara tentang ukuran Nabi Adam. Namun pertanyaannya adalah, apakah langkah tersebut benar-benar menggambarkan ukuran fisik Nabi Adam? Ataukah ini hanya metafora untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan manusia pertama? Beberapa ulama menyatakan bahwa ukuran ini adalah bentuk simbolisme, menggambarkan kebesaran manusia pertama di mata Allah. Tapi ada juga yang percaya bahwa ukuran itu nyata dan merupakan mukjizat. 2. Manusia dan evolusi menurut sains. Sekarang kita masuk perspektif sains. Jika kita lihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan, ukuran tubuh manusia sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Tinggi rata-rata manusia modern Homo sapiens adalah sekitar 1,5 hingga 2 meter. Fosil manusia purba seperti Homo erectus atau Homo neanderthalensis menunjukkan tinggi maksimum sekitar 2,4 meter. Jika dibandingkan dengan tinggi 30 meter, jelas ada perbedaan yang sangat besar. Secara biologis, tubuh manusia sebesar itu akan menghadapi banyak kendala seperti struktur tulang yang harus sangat kuat dan menopang berat tubuh, kebutuhan energi yang sangat besar untuk mendukung kehidupan sehari-hari, lingkungan yang mendukung seperti makanan dan oksigen dalam jumlah besar. Dengan kondisi biologis dan lingkungan kita saat ini, tubuh setinggi itu sulit dibayangkan. 3. Fosil Nabi Adam, apakah bisa ditemukan? Bicara soal fosil, ini adalah salah satu cara sains mencoba melacak keberadaan makhluk hidup di masa lalu. Kenapa fosil Nabi Adam belum ditemukan? Hingga kini, belum ada fosil manusia setinggi 30 meter seperti yang disebutkan dalam hadis tentang Nabi Adam. Kenapa? 1. Proses fosilisasi yang sulit. Tidak semua makhluk hidup bisa jadi fosil. Untuk itu, tubuh harus cepat tertimbun material kaya mineral seperti lumpur atau pasir. Jika Nabi Adam hidup ribuan tahun yang lalu tanpa kondisi ini, fosilisasi mungkin tidak terjadi. 2. Kerusakan alam. Ribuan tahun bukan waktu sebentar. Erosi, gempa bumi atau pergeseran tanah bisa saja menghancurkan jejak fosil yang mungkin pernah ada. 3. Pendekatan agama. Dalam Islam, Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah, bukan hasil evolusi. Jadi, pendekatan sains yang mencari rantai evolusi sulit menemukan jejak beliau. 4. Ukuran yang tidak lazim. Tubuh setinggi 30 meter sudah dijelaskan secara biologis karena butuh struktur tulang dan lingkungan yang mendukung, seperti kadar oksigen tinggi yang tidak ada di bumi. Fosil mungkin tidak bisa menjawab misteri Nabi Adam, tapi pelajaran dari kisahnya tentang tanggung jawab manusia dan kebesaran Allah tetap relevan untuk direnungkan. 4. Klaim fosil manusia raksasa di era modern. Kalian pasti pernah melihat gambar atau video yang viral di internet tentang fosil manusia raksasa. Beberapa di antaranya memperlihatkan karakter besar yang setinggi bangunan. Tapi sayangnya sebagian besar dari klaim tersebut palsu. Banyak gambar yang tersebar ternyata hasil manipulasi digital atau hoaks. Meski demikian, cerita seperti ini menunjukkan bahwa kita sangat tertarik pada misteri dan hal-hal luar biasa. 5. Apa makna dari ukuran Nabi Adam? Terlepas dari apakah ukuran Nabi Adam literal atau simbolis, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Nabi Adam adalah simbol awal kehidupan manusia dan tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi. Pelajaran lain yang bisa kita renungkan, ukuran besar Nabi Adam bisa diartikan sebagai simbol keagungan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna.
Kisah jatuhnya Nabi Adam dari surga mengingatkan kita untuk selalu rendah hati dan berusaha memperbaiki diri. 6. Antara sains dan agama. Haruskah dipertentangkan? Agama dan sains sebenarnya seperti dua alat yang membantu kita memahami kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Agama memberi panduan spiritual, menjawab pertanyaan besar seperti kenapa kita ada di sini dan apa tujuan hidup kita. Sementara itu, sains menjelaskan mekanisme dua fisik, seperti bagaimana alam semesta bekerja atau bagaimana tubuh manusia berfungsi. Kisah Nabi Adam misalnya adalah bagian dari iman. Dalam agama Islam, Nabi Adam diceritakan sebagai manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Allah dengan tinggi 60 hasta. Sains mungkin tidak bisa menemukan bukti fosil yang mendukung ini, tapi itu tidak mengurangi nilai spiritual dari kisah tersebut. Sebaliknya, sains membantu kita memahami keindahan ciptaan Allah dari hukum gravitasi hingga detail genetik manusia. Daripada melihat keduanya bertentangan, kita bisa melihat agama dan sains sebagai dua cara saling melengkapi. Agama memberi kita arah dan makna, sementara sains memperkuat keimanan dengan menunjukkan betapa luar biasa, detail, dan sempurnanya ciptaan Allah. Kisah Nabi Adam mengejarkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, sedangkan sains membantu kita memahami cara terbaik menjaga amanah itu. Jadi, sains dan agama tidak perlu dipertentangkan. Dengan memahami keduanya, kita bisa lebih bersyukur atas kebesaran Allah dan terus belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu obrolan kita tentang misteri fosil Nabi Adam. Bagaimana menurut kalian? Apakah fosil Nabi Adam benar-benar ada atau hanya mitos? Sebenarnya itu kembali pada kepercayaan masing-masing. Yang terpenting, kita selalu mengambil pelajaran dari kisah-kisah ini. Bukan hanya soal ukuran tubuhnya, tetapi juga tentang kebesaran Allah, tanggung jawab kita sebagai manusia, dan pentingnya menjaga iman di tengah derasnya arus informasi. Terima kasih banyak sudah menemani saya membahas hal ini. Jika ada pendapat, pertanyaan, atau ide lain, jangan ragu untuk berbagi. Sampai jumpa lagi di pembahasan seru berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.